sama gue Gentaroza dan partner gue yang suka nge-spam DM gue sekarang ini. Yeay, hai semuanya, sama gue lagi Daranti Moka. Baik lagi bersama kami di Obrolan Viral. Oke, Tak. Kenapa gue nge-spam DM sama lo? Pertama kayaknya karena bingung mau bahas apa. Enggak dong. Karena banyak ya. Banyak banget. Sampai Cuman kita bingung menentuin tema itu hari ini apa. saking bingungnya akhirnya hari ini kita ngebahas beberapa berita pastinya. Ya, spesial hari ini. Spesial. Karena gue gemes. Lo juga gemes kan pastinya? Iya, malu. Enggak dong, jangan dong. Jadi posisinya banyak banget sekarang kayaknya pelecehan seksual ya, Tak? Iya ya. Iya nggak sih? Banyak banget. Gue nggak ngerti itu birahinya gimana sih anjing. Kayaknya tuh lagi pada muncul-muncul gitu Nyet. Iya, musim kawin kayaknya. Musim kawin kayaknya. Tapi ini kalau kawin is okay ya, dia nikah Iya. gitu kan. Ini aduh, langsung aja kita cek kali ya artikel pertama ya. Jadi kita beberapa artikel hari ini. Dan kita cek dari artikel pertama, langsung aja next. Nih. Nah, ini dia nih. Yang pertama nih ya, kasus Apa tuh? itu tuh yang di Unsri nih. Dia itu bukan untung sih, tetap nggak parah sih. Jadi ini tuh pelecehan cuy. Dia, ini tuh yang sempat Yang viral. pelecehan, lu tau lah pasti. Ini ya, dia lagi wisuda Disekap. Nggak, tapi awal mulanya itu, jadi dosennya itu ngechatnya itu yang ngelecehin. Kayak misalkan video VCS, lu tahu VCS ya? Oke. Biasanya kan bertarif. Nah ini yang nyari yang nggak bertarif nih. Aduh, ya Allah. Terus Jadi yang kagak bertarif nih, yang gratisan nyarinya. Gua nggak ngerti, udah nggak punya duit atau gimana dari rektorat gitu. Terus Iya, ngelecehin gitulah ya, berbau-bau porno, chat-chatan gitu ke mahasiswa. Nah, yang disekap itu tuh gara-gara menurut info itu tuh kalau nggak salah tuh takutnya dia malah kayak ngasih keterangan, jadi cepu gitu sih mahasiswanya ke polisi. Oke, Itu terus makanya pas yudisium atau wisuda gitu, gua nggak tahu beritanya, itu tuh disekap. jadi itu posisinya ketika lagi, yang gue juga lihat di internet nih ya, di Instagram sih viral kan waktu itu. Jadi ada lagi acara wisuda, tiba-tiba akhirnya dibubarin gitu ya. Bener gak sih yang itu? Kalau itu gua kurang tahu. Setahu gue Oke. jadi istilahnya disekap aja gitu. Soalnya di berita juga gitu, langsung disekap. Tapi kalau nggak salah nih akhirnya si pelaku udah ditangkap. Hukumannya tuh kena berapa tahun ya, Tak? 12 tahun cuy. 12 tahun. Gue masih nggak habis pikir sih, kayak lu dosen. Ya nggak sih? Itulah ya. Ke mahasiswi lu. Kayak otak lu di mana, Nyet? Kayaknya kamu kalau mau nilai A, buka kancing dulu. Banyak deh kayaknya Kayaknya sebenarnya. banyak ya? Ya kita kan nggak mungkin nyebutin ya. Banyak sebenarnya, cuman alhamdulillahnya akhirnya terbongkar yang ini. Dosen cabul. Parah, ini cabul parah. Oke, next. Tapi tampangnya kayak orang baik-baik aja ya padahal tadi. Tampangnya. Itulah, kita nggak boleh melihat orang tuh dari tampang. Oh iya. Ini gue bijak banget, hari ini putih. Iya, kita putih-putih Kita putih-putih. karena kita damai. Kita damai, Nih, lagi suci. makan tai. Kami memang mendapat informasi bahwa korban itu disekap di WC. Itu rentetan daripada nggak nyala. Nah, nyala bos. Oh, jadi keterangan, bentar ya, gue kasih koreknya. Jadi keterangan dari si korban, dia menjelaskan kalau dia itu disekap, tapi masih diselidiki benar apa tidaknya. Oke, next. Ini bukan sesuatu hal yang apa ya, yang ringan. Jangan sampai ada orang yang juga nge-judgement kayak yalah pelecehan seksual doang. No. Jangan sampai. Jangan masalahnya gini, kalau lu udah ngasih gerbang nih, misalnya pelecehan, itu bisa masuk ke ranah berikutnya. Lebih dari itu. Iya. Gitu. Tapi lu banyak ngebiarin orang ngelecehin lu ngedownin defense lu. Ya lu biasanya orang bakal kayak ini gampang nih. Ya. Jadi jangan sampai ada orang yang belum jadi korban atau jangan sampai jadi korban. Orang lain lah ya menilai ini hanya pelecehan seksual. No, jangan sampai penilaian kayak gitu ada di pikiran kalian semuanya, oke? Jangan segala sesuatu tuh digampangin deh, apalagi ini ke mental loh kenanya. Kenanya mental cuy. Gila loh. Terus next. Oke, artikel kedua berarti ya. Kalau yang tadi intinya ya sebenarnya walaupun emang kasusnya itu ringan di antara yang mau kita bahas, tapi tetap jangan nganggap remeh tentang pelecehan, karena mental banget cuy. Nah, yang kedua nih. Pilu nasib ibu di Riau diperkosa 4 pria dan anak tewas ini dibanting juga yang parah sih, kacau sih.
Ya Allah. Ini Ini kasusnya pas kita lihat ini biadab. isinya kok semua Iya. orang yang tidak bisa nahan birahi atau gimana, gua I don't know. Iya. FYI buat kalian, gue nge-DM Genta itu tentang berita-berita yang lagi booming sekarang tentang seksualitas, ya pelecehan, pemerkosaan dan lain-lain ya Ta ya. Dan dari kesimpulan kita baca-baca berita, muncullah 3 artikel yang kita bahas tadi. Udah pertama Unsri, kedua ini sih. Ini perasaan dari kemarin tuh kita ngebahas berbau boleh. Bentar lagi kita bukanya di Pornhub nih. Enggak dong, jangan. Aduh, OnlyFans saja. OnlyFans saja. Kan berbayar. Iya, Iya nggak sih? Ini sih coba next deh. Ini banget nih. Enggak tak. Enggak. Next. Cuan cuy. Kayak kameramen gue deh. Kameramen Mau lah. Nggak salah lagi. Mama muda diperkosa 4 pria. Hah? Astagfirullahaladzim. Oh ada nih, anak saya dihempas sama KD. Saat itu suami saya pergi mancing. Ini tuh yang anaknya dibuang. Bukan, maksudnya dibuangnya bukan buang, enggak, dilempar. Dibanting. Iya, dibanting. Iya nggak sih? Terus habis itu dia kejang-kejang. Ini bentar nih ya. Ini otak orangnya di mana gitu loh. Gini Dar. Ya Allah ya Rabbi. Gue sampai nggak bisa komentar untuk nggak apa sih lu? Tuh anak squishy atau gimana sih? 2 bulan otak. Next nih. Aduh gini. Nih. Ya kan diduga diperkosa di depan 2 anaknya yang masih berusia 2 bulan dan 3 tahun. Enggak, anaknya udah kayak Play-Doh. Astagfirullahaladzim. Dibanting. Tapi anak kejang-kejang. Tahu Lelin. Lu pernah kecil bahagia kan lu? Bahagia pasti ya. Gendut kayak gini. Itu bukan body shaming ya. Iya. Udah berdamai dengan diri sendiri gitu Pak. Jadi di sini ini astagfirullahaladzim, demi Allah ini di episode 3 nih gue kayak kebanyakan bukan nggak komentar, bingung mau komentarnya. Ngerti nggak sih lo? Kayak iya nyesek anjir. Kok manusia udah segitu. Enggak. Gue nggak setuju kalau ada yang bilang ini kayak binatang. Binatang aja itu lebih punya hati, tak? Iya gak ada namanya harimau makan anak sendiri. Bener gak? Enggak, bukan Dar. Kayak binatang tuh ya satu orang satu gitu, enggak berempat. Maksudnya? Ini kan berempat. Ya lebih hina sebenarnya daripada binatang, ya nggak sih? Ini. Jadi kalau ada kata-kata yang lebih dari hewan gitu buat ngehina dia, nah itu kata-kata itu yang gue pilih sih. Nyesek loh gue denger ini anak 3 tahun lagi. 3 tahun lagi ngapain gue tanya? Main Play-Doh. Kayak 3 tahun gue belum main Play-Doh. Gak ada di zaman kan kita. Tajir, lu nanya rakyat menengah ke bawah atau menengah ke atas? Ya tahun 90-an tak? Emang ada Play-Doh. Ada lilin yang dia abang-abang tuh yang kotak, yang ya, sekarang sebau banget. Apa? Play-Doh kan? Apa? Yang terkenal merek lilin gue bilangnya. Lilin yang buat nyalain bun. Ya udah nggak penting lah. Beda ya. kasta. Gue anak kampung. Oh, gue tahu. Gue waktu umur segitu mainnya keong tiup tau gue. Ada cerita loh. Apa? Mati. Kebau jigong anjing. Ya kan? Itu kejadian sama salah satu kru gue namanya Rafa. Enggak, masalahnya bau mulut tuh kayak Pepsi tidak. Malu kan. Nah, back to artikel. Di sini kita ngelihat pertama 2 bulan anaknya, kedua 3 tahun. Yang meninggal anaknya yang umur 2 bulan. Setelah dilempar dia kejang-kejang. Dan saat terjadi pemerkosaan tersebut, si ibu muda ini tuh diancam dengan pisau. Gue nggak ngerti kenapa fetisnya kayak gitu sih. Gue nggak tahu itu bisa dibilang fetis atau bukan. Gini dah. Penyimpangan ya. Lu pada kenapa sih? Maksudnya pemerkosaan gitu. Ya lu mendingan nikah dah. Gue udah ya BO yang candaan kemarin BO tuh ya bercanda. Lu udah pada pinter lah ya. Ya nikah anjing. No seks bebas. Sekali lagi no seks bebas. Ya nikah udah paling bener. Atau enggak lu jadi binatang dah. Iya. Lu jadi binatang dah tuh. Next. Bentar balik lagi. Ada tulisan di sini pemerkosaan itu diduga terjadi berulang kali pada September hingga Oktober. Korban diduga diperkosa 4 orang di beberapa lokasi. Anjing. Lu mau komen apa gue tanya?
mau syuting apa gimana tuh? Beberapa lokasi. Udah gitu dari bulan September hingga Oktober 2021, almost 1 bulan. Aduh. Gue nggak tahu sih hitungannya 1 bulan apa 2 bulan ya. Cuman kayak terjadinya kan dari sekitaran September hingga Oktober. Ya Allah. Mental sih cuy jadinya kayak gitu. Ini orang terbuat dari apa ya? Lu pelaku, 4 orang pelaku ini kan lu lahir dari cewek ya, dari wanita ya. Lu nggak ada otak gitu loh. Otak lu di mana? Kayaknya emang udah gak punya otak sih. Gue masih bingung. Emang lu nggak puas lihat joget-joget pargoy? Apa tuh? Yang pakai di Naruto. Skip. Ulangin tak? Enggak. Gue bisa-bisa. Ini tolong di skip ya. Bisa-bisa gue disomasi nih. Jadi lu wawancara sama kursi doang. Aduh kayak. Jangan dong. Kayak Mata Najwa. Jangan dong. Belum siap gua. Mata Najwa tuh keren banget soalnya. Iya, Salah satu gua salut sih. panutan acu. Anak Next. muda kayaknya bukan lu doang ya. Iya. Anak muda. Polisi. Loh, bentar. Editor gua lagi error matanya. Artikel selanjutnya dicekoki narkoba. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wow. Ini orang main di mana? Wow. Udah mulai gerah ya, say? Potong rambut Bentar bentar lagi gue sediain dia cukur rambut. Atau enggak gue cukur kumis boleh deh, gue cukur kumis kalau. Emosi gue tak. Ya sama, gue cukur kumis deh nanti. Lu potong rambut, gue cukur kumis. Gak usah ngapain ya. Anak. Masalahnya di artikel kedua udah gerah banget di gue nih. Gerah pengen mukulin, tau gak sih? Dicekokin narkoba. Korban juga diduga dicekokin narkoba. Menurutnya korban sempat sakit hingga muntah-muntah. Siap dicekoki itu demam, muntah-muntah dan sakit. Saat itu korban akan sedang ASI, sedangkan menyusui dibawa ke bidan. Kata bidan kayak keracunan, tidak lama bayi meninggal. Kematian anak ini akan kita usut karena dia dibanting saat kejadian ibunya diperkosa. Oke, yang gue tangkap dari artikel ini adalah bayi tersebut masih hidup, katanya. Artikel ini ya. Iya, masih simpang siur ya. Ya, masih simpang siur. Pertama ada yang dibilang katanya meninggal karena keracunan, masuk angin dan dibanting. Cuman buat gua ketika anak dibanting kejang-kejang terus dia masih oke dibawa ke kesehatan lah atau bidan atau apapun, ya indikasinya jadi komplikasi sih buat gue. Udah bingung tuh anak tuh kayak gimana nyet? Lu bayi 2 bulan Di Smackdown anjir. Lu dipegang gini aja tuh bayi masih ngikut. Gila bayi di Smackdown gila. Itu John Cena enggak kan? Sih. Lu berantem sama gue juga gue jadi ikut. Gue ikutin dah nih. 4 orang tuh gue pukulin demi Allah. Gak ada otak. Nah, lu kalah. Enggak, gue berani. Bayi Gue kulitin. Demi Allah, dendam gue. Salwat gue. Ya kan? Oke. Next. Polisi marah ibu muda korban pemerkosaan 4 pria diancam penjara saat lapor. LPSK mencoreng citra Polri. Dan lagi nggak mau komen. Aja takut. Nggak takut sih. Ini jadinya kita bakal nonaktif IG sih kalau. Ini artikel dari kompas.com. Apa ya? Kita berdasarkan informasi yang ada ya. Ya. Tidak berpendapat seenaknya. Ya, di sini. Jadi mohon nih, jangan nonaktifkan IG kita. Gue baru aja mengaktifkan IG ini masalahnya. Itu dari segi Genta. Kalau Ya. dari segi gue pribadi, gue mau mensuarakan kebenaran. Ketika gue dibungkam saat gue ngomong kebenaran, berarti ya lo sadarlah siapa yang salah. Ini sih gitu kalau gue tak. Di sini kan kita lagi ngebahas artikel yang ada, fakta yang terjadi. Ketika kita yang diapa-apain tuh kayak, pertama emang siapa sih kita? Cuma kayak kalau berdampak kayak kenapa-napa ke kita kayak lo nol banget sih sampai ngeganggu kehidupan kita. Kita mah apa tuh ya? Kita masih res-resan rengginang nggak sih yang dibuka ya Allah sisa pas lagi lebaran lagi kan. Misalnya Lu tau kan daki Bercanda. digosok-gosok. Nah itu kita tuh. ih jorok banget gak mau lu. Nggak mau ya? aja. Hina banget ya. Jorok banget. Gosok-gosok daki siram hilang. Ini LPSK aja akhirnya ngomong ya mencoreng citra Polri. Ini sangat sekali lagi terjadi lagi mencoreng citra kepolisian. Ya, sangat sih. Oknum-oknum yang melakukan hal ini tuh harus ditindak tegas sih kalau kata gue. Pencemaran nama baik. Bukan ini ya. Gara-gara mereka lah jadi rusak citra polisi. Kalau udah pakai buzzer ya?
Gak ikutan. Aku netral. Udah bayar buzzer. Gak ngerti itu apa. Next. Udah buat akun. Tak ditangkap, terduga pelaku memerkosa ibu muda di Riau malah lapor Bali. La ilaha illallah. Play victim. Nggak, ini gimana ya? Itu kayaknya Gimana maksud lo, Tak? Jangan sembarangan ngomong lo, Tak. Tapi sih gue bingung juga ya kalau sampai bisa dapat laporan ya. iya makanya. Ya oke lah, gini gue garis bawahin ya. Tadi lu bilang salah ngomong kan bisa disensor gak sih atau dipotong gitu. Tak kerjaan editor gue. Gue takut ngilang, takutnya gue ini episode terakhir gue apa. Gini, gue lurusin apa yang tadi disensor. Tolong ya Dada. Sebenarnya semua orang berhak melapor, berhak untuk mendapatkan payung atau perlindungan hukum. Tapi Bukan payung teduh. payung teduh nggak tuh? Tapi ya sekali lagi polisi itu pintar. Ketika korban atau siapapun lah ya ingin berlindung atas nama hukum, dia akan melakukan tanya jawab dulu sebelum dia BAP tuh ngobrol dulu. Jadi polisi tuh nggak akan langsung percaya 100%. Iya. Dia akan menyelidiki dulu malah. Ada bukti-bukti juga. Iya. Bukti yang kuat baru tindak lanjuti. Cuman if atau misalkan nih ini terjadi, pelaporan si pelakunya diterima, ya gue bingung sih kok bisa. Berarti tadi udah disensor ya, udah bahaya banget Mungkin kalau ada bukti dan lain kali akhirnya Iya. diterima. Kita kan nggak ada yang tahu nih, ada yang Allah tahu, karena kan kita alam. berdasarkan informasi. Iya, Kita cuman mah di sih sini cuman ya ngerosting pelakunya aja, Dede. karena gue benci pelakunya 4 orang ini. Biar Ya masa lu benci korban sih nggak mungkin. nggak, korbannya akhirnya dirawat tau tak Iyalah, di rumah sakit. iyalah gila. Kasian banget, Udah kena mental, anaknya meninggal. anaknya meninggal. Dilaporin balik Uh-uh. saat butuh lapor atas dia menjadi korban malah Ingat loh bre, itu kalau kata-katain. misalkan si korbannya sampai bunuh diri itu jatuhnya pembunuhan. terjadi lagi dan Iya. lagi. Dan lagi. Aduh, kenapa sih? Saya nggak bisa masukin lagu sih ya, copyright. Jangan dong, copyright. Oh, iya. Oke. Nggak dapat AdSense. Jadi ini Ntar gue nggak dapat ongkos. ini sih gue kecewa aja sama kalau terjadi apa ya, pelaporan balik sih gue kecewa sih. Mendingan diusut dulu laporan pertama si korban. Kalau emang masih ada yang ganjal, ya usut dari si pelaku boleh. Kan itu kenapa masyarakat melapor ke kepolisian itu karena dia butuh dimediasi, butuh ditolong, butuh diayomi dan lain-lain. Iya. Semoga ya tak. Semoga. Untuk Semoga adil lah ya. amin. Nggak ada main-main. Untuk ibunya yang jadi korban turut berduka cita Dan semoga atas lekas meninggalnya anak. diberi kesehatan lah ya. Ya, kuat Semoga cepat sembuh. kuat bisa. Semangat. Bisa. Pasti diadil lagi. Bisa diadil Dan lah. kita kawal kasus ini. Wajib. Next, artikel selanjutnya adalah wadaw. ini nih. Gua ini gue mau cerita dikit nih. Kenapa tuh? Gue mau cerita dikit. Setelah kita podcast kemarin kan jalan ada 2 episode. Kita kan ya istilahnya pamer lah, bukan pamer sih, istilahnya nge-share gitu Oke. kan ke grup WA, Iya, ke iya, iya, Instagram. Salah satunya ibu gue komen, tante gue juga komen gitu. Kak, bahas kasus ini dong. Oke. Langsung kan. Semangat nih pasti ibu gue nonton. Jadi, Mak, nonton ya please ini Mak ya, subscribe anak Mak. Sini juga ada ngomong. Ntar dibeliin Louis Vuitton. Hai tante. Ntar dibeliin Louis Vuitton. Oke, jadi gini. Gua benci banget gaya komuknya, demi Allah. Ini apa ya namanya ya? 12 santri di Tapi gue seneng Bandung. Dar, gue seneng. Kenapa? Ternyata ada yang lebih brengsek dari gue. Astagfirullahaladzim. Ada yang lebih brengsek loh dari gue. Nih orang nih, apa ya maunya ini? Ya itu. Gua sampai nggak tahu dia mau ngatain dia apa lagi nih. Semua sumpah serapah gua ke dia nih sekarang nih. Lebih dari Apa ya? Ya yang punya kata-kata yang bagus langsung aja. Mungkin Tulis di komen. ada karya seni kata-kata kasar bagus tuh, kalau saya di komen. Bisa di komen. Gila. Gimana tak menurut lo tak? Ya, gue nggak usah komen apa-apa, cukup baju.
Ini Kok dia gini sih? Gila. dari pasti, enggak, masa 2016. pasti udah pada tahu kasus ini. Parah. Ya. Ini mah jatuhnya kita ngerosting aja sih. Ada kiriman dari di Instastory teman-teman gua pada komen, nanti akan gue taruh juga nih. Salah satunya ada yang bilang gini, selamat, Anda diterima masuk neraka jalur prestasi, kejahatan paling najis, Tadi ngobrol sama gua ini. ya kan, kejahatan paling najis, congrats, semoga betah. Dari Thomas Aldo, temen gua. Ada lagi, yang lainnya ada lagi yang ngomong gini, komuk gak seberapa, kelakuan gak kira-kira. Dari Mas Bim 14. Ini beberapa yang gue sampein aja ya, nggak mungkin Yeah. semuanya karena kata-kata gue banyak banget ini kasarnya. Lalu ada juga yang bilang ini sih. Ya kan? Singkat, padat, nyelekit. Yes. Terakhir ada yang bilang gini, tolong itu makhluk dikebiri. Amin. Amin. Gue setuju sih. Amin. Gimana ya? Kalau kata gue sih disunat lagi sih. Astagfirullahaladzim. Jadi kulitnya itu bisa gue bikin tas, terus gue bikin Louis Vuitton buat emak gue. Jangan dong, haram. Jadi Iu. emak gue kiranya Louis Vuitton beneran. Suruh mandi deh. Kayak suruh mandi deh. Jangan dong. Biar seger otak. Air lu nggak ada ya? Tak, iya kocak. Tos. Air lu nggak ada ya? Eh. Tadi aja gue kerasakin air lu. Mandi di rumah gue pakai merek tit gitu kan. Gak mungkin gue bilang sensor ya. Situ Raisa mandi pakai air galon. Terpaksa tau gak? Terpaksa ya. Oke, back to ini. Bukan topik sih ini. 12 santri di Bandung dicabuli guru agama sejak 2016, dilaporkan Mei 2021 baru terungkap sekarang. 2016 gue masih jadi mahasiswa, lo juga. Kita lagi kuliahnya, lagi perkosa orang. Kita mah lagi kuliah ya, mendidik ilmu ya. Lagi main nongkrong, lebih tepatnya nongkrong. Jangan mendidik ilmu dong. Oh, Kesannya tuh kayak, kita tuh pinter. Kali-kali ini kita tuh dulunya pinter gitu, Dar. nggak, gue emang pintar, lo nya aja yang sok pinter. Anjing. sorry, gue nggak usah. Tadi lu minta tosan anjing. Gue nggak bercanda tapi ini emang beneran lo. Anjing. Bentar nih, korek mana nih? Jangan bikin permusuhan nih. Ini Oh iya. sensor ya? Apa Bukan koreknya? sensor ya? Tadi gue ngomong Oh iya. goblok. Oke, next. Pengasuh guru sekaligus pemilik pondok pesantren Tahfiz Madani di Cibiru, Kota Bandung, Heri Wirawan, 36 tahun, memperkosa 12 santriwati sebanyak 9 korban hamil. Bapak ini punya pesantren. Astagfirullahaladzim. Punya pesantren, Astagfirullahaladzim. bukan ternak. Astagfirullahaladzim. Bukan ternak. Situ bukan buat pesantren, bukan buat berkembang biak. Bercocok tanam sih. Bercocok artinya. tanam. Sebanyak 9 korban hamil dan melahirkan. Iman lu kuat, imin lu kagak. Ini mah bukan iman kuat, ini nggak ada iman-imanan ini. Ini udah bukan agamais lagi sih ini. Jalan. Nah, ini nih gue pengen ngomong ya. Kebanyakan ada loh oknum yang ngomong katanya takdirlah apalah untuk korban. Ini buat orang yang komentar kayak gitu, gue baca banget nih di media sosial, banyak banget yang bilang itu takdir lah, itu ada di agama lah dan lain-lain, bla bla bla. Kayak gue nggak ngerti sudut pandang apa yang ada di otak mereka. Gue mau bilang, di agama bukan cuma wanita aja yang diajarin untuk menutup diri, tapi laki-laki itu juga disuruh menjaga pandangannya. Kalau emang nggak kuat, Cuy. tundukin mata lo. Ada namanya nafsu nih, nafsu. Ini muka gua udah emosi ya? Gak cuma cewek doang yang punya nafsu, cowok juga. Itu harus dikontrol dua-duanya. Yes. Jadi kalau katanya ini agama wanita harus menutup aurat dan lain-lain, iya, saya sangat setuju, sangat amat setuju. Tapi laki-laki juga diatur dalam agama tersebut atau aturan tersebut untuk menjaga pandangannya. Kalau emang nggak bisa menahan, tundukkanlah pandanganmu. Lihatnya ke situ.
nunduk aja, lebih baik dia nggak melihat apapun, tak. Lu jangan yang aneh-aneh, tak. Enggak, gua udah syuting nge-tag video sama Dara 2 episode. Astagfirullahaladzim. Vibes emosi lu kebawa ke gua. Emang ya? Iya, jadi kayak kesannya tuh gua gemes gitu sekarang tuh kalau podcast sama lu. Kenapa ya? Emang gue emosi? Iya, ketularan jadinya. Gitu. Jadi tuh itu untuk segi agama, ya nggak sih? Dan ada lagi nih orang yang bilang, makanya kalau cewek tuh di rumah aja, ngapain keluar-keluar? Lo lihat gak yang tadi? Artikel kedua, dua di rumah aja masih diperkosa. Nih yang salah siapa? Udah, nih yang bilang cewek di rumah aja. Ketiga, cewek tuh kalau pakai baju tuh tertutup. Hey bro, sis, siapapun anda di luar sana yang bilang kalau pakaian wanita yang mengundang, contoh nyata di pesantren kurang tertutup apa, say? Allahu Akbar. Mengundangnya gimana? Tulisannya yang taruh itu mengundang. Nggak gitu dong. Invite for girls. Bocah suruh mandi dia, gue udah emosi banget nih sama dia. Ganti host bisa. Ingat nih. Nggak selama kalian tuh harus memojokkan cewek kayak ceweknya lagian pakaian mengundang. Lu aja yang berimajinasinya terlalu liar. Nafsunya Benar. terlalu tinggi. Fetis kalian dirapihkan lah, tolong di apa ya? Kalau lu mau, lu nikah, lu udah halal, ya nggak? Misalnya gini lah, lu sayang pasti sama cewek lu, ya udah jangan tidurin kalau lu emang sayang. Atau bahkan kalau emang lo belum punya pasangan, nggak usah perkosa sih. Iya, bahkan nggak usah ini deh, nggak usah kayak apa sih namanya, langsung nikah aja. Masa tentang anda yang hiperaktif, kami wanita yang harus menutup diri. Kaum madam yang emang nggak bisa ngontrol nafsu, tolonglah. Jangan gara-gara kalian diatur, kita terus yang disalahin, kita korban, kita pula yang salah. Kocak tau nggak lu? Iya, jangan play victim lah. Nih, sumpah gue emosi banget nih mau lu. Maaf. Tapi nggak apa-apa. Sama makhluk kayak gini. Nggak, lu nggak emosi wajib. sendiri kok. Lu juga emosi? Nah. Semua juga emosi nggak sih? Kan kayak gue play Emosi, emosi. Itu yang tadi tuh dari tadi gigit jari gitu. Itu kenapa tuh? Hah? Itu kenapa ya? Gigit Oh, jari. gigit jari, gigit lidah anjir. Ayam. La ilaha illallah. Tolonglah jangan dititik beratkannya kepada wanita, ya nggak, tak? Laki-laki juga harus atur nafsu sih. Iya. Ya nggak? Setuju? Setuju sih. Buat kalian sekali lagi yang berpikiran kayak tadi gue jelasin, lu semua mandi, ya. Wajib. Lu, Mandi wajib. otak lu tuh lu pahamin dulu deh. Bukannya gue bilang wanita itu apa ya, harus diagungkan atau gimana. Iya, wajib wanita diagungkan dan lain-lain, karena wanita itu mulia, seorang ibu dan lain-lain. Cuman jangan hanya memojokkan satu pihak kalau wanita itu yang harus pakai bajunya tertutup, sekali lagi harus ada di rumah, sekali lagi enggak. Jangan Wanita, sekali-sekali merendahkan kodrat wanita. yes, wanita mempunyai hak yang sama, sekali lagi gue bilang. Oke, next. Oke, jadi pelaku ini merayu. Buaya banget ya. La ilaha illallah. Gue udah apelin tarinya nih. Ini dari episode pertama. Udah apelin Reog. tarinya. Wah bener, dia masih Gua- inget loh episode pertama dia nari apa. Gue nyari tortor aja deh. Eh? Yang bener. Ya benar ya. Kamu membudayakan budaya Indonesia. Yoi dong. Oke, Nita, rayuan pelaku, rayuan Pulau Kelapa. Astagfirullahaladzim. Terdakwa menjanjikan akan menjadikan anak korban polisi wanita, Dijadikan sebagai polwan. Lu siapa, Bos? Menjanjikan seseorang dijadiin polwan. Lu siapa? Asli gue nanya. Lu astagfirullahaladzim. Dia siapa sih? Emang jadi polisi gampang. Jadi polisi itu tuh banyak tahapannya loh. Ya kan? Lu menjanjikan sedangkan lu cuma punya pesantren, tapi lu aja ngelakuin pemerkosaan di pesantren lu. Gue bingung konsep rayuan ya sih. Gimana? Ngerti gak lu? Kayak lu mau gue tidurin tapi besoknya lu gue jadiin polwan. Nggak besok sih, tak. Kayaknya dia kayak ngejanjiin nanti bakalan dibantu untuk menjadi polisi wanita, kayak gitu deh. Feeling gue ya. Nggak mungkin soalnya kalau dia habis tidurin terus dia ya nggak juga gitu gue. Viewers kita ada juga yang kayak lu besok gue tidurin ya tapi besoknya gue jadiin pilot pramugari. Oh, ada. Siapa tahu?
nggak mau ikut campur. Temen lo ya? Temen lo tak? Enggak dong, siapa tahu salah satu dari kru Kita cross check kali ya. Emang ada? Skip. Enggak ya, jangan. Astagfirullahaladzim. Oh, ada juga, ia juga menjanjikan para korban sebagai pengurus pesantren dan biaya hidup dan kuliah korban. Wah, 12 orang korban dijanjikan jadi polwan, jadi pengurus pesantren, dibiayain hidup, dibiayain kuliah. Gua ngerasa nih tuh dia belajar sama yang dulu bisa ngegandain duit tuh gak lu? Dukun ya itu ya? Siapa sih tuh Yang palsu itu kan? yang tiba-tiba duit 100.000 jadi pecahan 50? Enggak itu. Gandain duit dong, Iya. mecahin duit. Dan gue iya aja lagi ya. Gue tolol ya. Udah kebangkan emosi nih gue nih. Ini nih aneh sih buat gue. Astaga. Kalau emang lo menjanjikan dia menjadi pengurus pesantren, ya nikahin. Ya enggak? Dia kan punya pesantren. Iya. Lebih baik lu menikahkan dia daripada lo hanya memperkosa sampai dia melahirkan anak lo, tak? Tapi bukan berarti poligami ya. Ingat, banyak konteksnya tuh yang salah tentang poligami. Yes, jangan poligami. Bukan jangan poligami. Gue kontra dengan poligami. Masalahnya banyak yang salah dengan poligami. Sangat, itu kita bahas. Kalau gue pribadi itu malah mengutamakan nafsu. Itu Kita ya, bahas di next episode aja, ya, poligami. Poligami ya, karena itu berarti panjang. Nanti kita bahas. Berat. Ini kita fokus ke pelaku. Di sini pelakunya, oke, kita next lagi. Udah rayuan pelaku, habis itu apa lagi? Next. Korban lahirkan 9 Astagfirullahaladzim. Aduh, kepala gue pusing langsung. Pusing ya? Pusing. Pala yang mana yang pusing? Aduh. Yang kanan. Pala lu udah kanan kiri. Ada kepala kanan kiri, Pak. Skip ya. Ini Aduh. hidupnya bercanda kali ya, lagi kayak main The Sims. Oh iya, The Sims bener. Kayak Tapi The Sims lebih punya otak sih. iya. The Sims tuh satu pasangan bisa satu pasangan, Iya. setia, ya kan? Lah ini lebih lucu daripada games ya. Ya masih cocok sih, dapet tiket ke neraka tuh cocok. Nah, gue setuju sama kata-katanya Aldo tadi. Ini orang 12 santriwati, 9 hamil. Iya. Makanya gue bilang ini mah nggak ditimbang dulu, langsung silakan monggo gitu nyebur gitu. Nggak disuruh ini langsung nggak ditimbang dulu amalnya kagak langsung suruh nyebur. Gue yakin. Astagfirullah, demi Allah. Sama dia ranget dulu. Air panas. Selain ke-9 bayi itu masih ada 2 korban lainnya yang kini tengah mengandung. 11 dong kalau udah lahir. Bingung gak lo? Shock. Nanti itu korban pada nyanyi mana janji manismu. Korban akhirnya kena mental. Iya. Ya, sekali lagi korban terkena mental. Lagi dan lagi korban pelecehan, pemerkosaan. Dia Allahu kayaknya Akbar. juga pusing duitnya dari mana ya, kali duit penghasilan dari topi, jualan topi. Ya, Topi apa? callback. Jualan topi apaan? Jualan topi buat ngidupin orang kecil. Oh. Kayak si Sabit ya. Total 9 bayi telah dilahirkan korban akibat perbuatan terdakwa. Waktu pra penuntutan itu masih 8 bayi. Ketika persidangan ini digelar ada 9 bayi baru lahir katanya. Oh, gini. Jadi ketika lagi pra penuntutan itu baru ada 8, ya kan? Ketika sudah masuk ke persidangan, itu lahirlah 1 anak menjadi 9 dan masih ada lagi yang hamil 1. Berarti ada 10 bayi lah. Kalau gua salah maaf. 10 bayi. Total 1 bayinya ini masih dalam perut kandungan. Jadi kayak FYI, satu lagi tak, sorry motong. Iya motong. Dari kemarin kan gue yang potong mulu. Jadi gini ya rasanya potong. Jadi si pelaku ini memperkosa kan. Setelah memperkosa ada korbannya yang hamil sampai 2 kali. Kalau ada yang bilang salah korban udah 1 kali masih mau, woi, gak gitu sayang. Kalau lo mempunyai sudut pandang seperti itu dan menyudutkan korban, namanya, iyalah. Cuma gini aja ya, korban aja ngelapor ya berarti ada pemaksaan. Dan ada janji manis, bujuk rayu. Itu masuk dalam delik hukum, bujuk rayu. Kalau kata gue sih pemaksaan. Pemaksaan unsurnya ada.
Dan itu sekali lagi, ketika ada bujuk rayu, ada pemaksaan, itu kena. Pemaksaannya bukan yang di film-film 50 Shades Degree itu bukan ya? Waduh. Enggak dong, itu mah sama-sama mau. Itu film. Itu aja pakai Diikat gitu. stan apa sih kalau pemeran pengganti itu namanya? Stuntman. Stuntman. Iya, dia pakai pemain pengganti. Oke, skip tak. Yang ngebahas ini. Gua jadinya ini ya. Makanya baca artikelnya. Ini buat pelaku nggak ada otak. Gimana ya? Gua sampai bingung. Next dulu deh. Pemerkosaan yang dilakukan terhadap 12 santrinya ini dilakukan oleh Harry di berbagai tempat, mulai dari pesantren Hotel apa? hingga di beberapa hotel dan apartemen. Harry diduga melakukan pemaksaan dengan ancaman kekerasan dan diduga memberikan sejumlah iming-iming kepada para korban. Gila. Pengen gue kulitin, kesel banget gue. Di pesantren lo tak kejadiannya. Wow. Udah gitu di hotel. Ini hotelnya juga tuh. Aduh, kesel gue. Lu ya nggak sorry. Hotel nggak. Gimana ya gue ngomongnya ya? Ya hotel mempunyai privasi, gue paham, gue setuju dengan privasi tersebut. Cuman tolonglah dari pihak hotel juga memahami kalau emang ada orang yang datang bukan bapaknya tapi datang sama anak kecil, itu kan termasuk pedofilia ya. Ya lo kan menanyakan KTP dan lain-lain, lu tanyalah ini anak lo apa bukan. Ya gue tahu privasi, cuman Tapi gini dah, bisa jadi tuh gini. gimana tuh? Logikanya ya, misalkan dia ke hotel itu yang beda kota, misalkan bilangnya kunjungan mau ke apa sih tuh biasa tuh kalau acara-acara pesantren tuh kayak ke kuburan-kuburan gitu kan. By the way gue pernah pesantren kok, tapi nggak kayak gitu tak. Nggak dilecehin. Alhamdulillah Nggak, bagus aman. berarti. Gue pesantren di daerah Jakarta Timur, kelas 1 SMP gue pesantren dulu. Kelas 2, kelas 3 nya enggak. Karena nggak kuat. Jadi posisinya di sini udah di hotel, terus di Lu udah apartemen. ngebanggain diri lu loh padahal. Ya gue jujur daripada, masa pesantren tapi kayak gitu ya nggak sih? Ya nggak? Iya, betul. Iya gue pesantren tapi kelas 1 SMP doang. Itu juga bukan pesantren yang tidur Ya, di nggak pondok salah. gitu. Sekolahnya emang sekolah Islam, sekolah pesantren, bukan sekolah Islam lagi, sekolah pesantren. Tapi gue yang pulang pergi, FYI aja. Iya yang tadi gue bilang, misalkan bisa jadi alasannya tuh kunjungan. Bisa jadi loh. Bisa jadi loh. Kalau kunjungan kan pakai KTP yang si itunya. Yang Si pelakunya. Hendrong. Sembarangan ngomong nama ya. Namanya aja sebut langsung Harry. Kebagusan. Loh, Harry. Harry. dan di apartemen. Oh iya, ini bukan fun fact, ini info. Pelaku menggunakan uangnya dari hasil menggalang dana ataupun mencari sumbangan dan lain-lain untuk dia check-in, FYI aja nih. Jadi, yang gue baca di berita, ya kan, posisinya si pelaku Henry, dengarkan nih. Harry. Oh ya. Oh ya, Henry. Dengarkan nih. Daran dia aja hari ini mandi susah. Lu enak-enak ya pakai duit donasi. Dara aja hari ini nyari air. Minta tolong ke gue buat kresekin air. Nggak aja dia anjir yang gila. Nggak ada gue. Nggak ada otak lo. Lah, gue sebagai temen baik banget kan? Iya tak. Baik Lu banget. nggak apresiasi. Ntar lagi gue pukul otak lu. Biar kendor. Kesel banget gue. Jadi, Jangan dong kalau lu mukul otak gue kayak gue jangan nyontoin ya, amit-amit nanti. Nazam Zalik. Mohon maaf, nanti yang ngomongin tadi anak itu tolong di skip ya. Apa bukan di skip, di sensor aja. Yang mana? Yang tadi baru lu praktekin goblok. Oh iya. Jangan. Maaf. Salah ya gue ya? Salah. So masih nih gue nih. Jadi posisinya si pelaku ini tuh kan punya punya santriwati tuh diperkosa terus hamil. Nah, anak-anaknya ini dibilangin tuh kayak anak yatim piatu gitu loh. Terus dibilang butuh bantuan sumbangan dana dan lain-lain.
Setelah itu uangnya dipakai untuk dia melakukan hal ini, pemerkosaan ini. Iya Otaknya sih, di mana ya? Anak kecil ngerti apa-apa. Bayi tak? Iya gila. Bayi itu anaknya yang dilahirkan, orang tuanya kan nitipin anaknya untuk sekolah, untuk mengenyam pendidikan dan lain-lain ya. Pulang bawa anak, lo bayangin gimana? Lah gue punya cucu gitu kan. Sakit gak sih orang tua digituin? Sakit pak, aduh pak. Surprise. Dan lebih hinanya lagi tuh anak-anak santri atau gue masih bingung, itu tuh dikerja paksa. Iya, untuk dikuli. ngebersihin ya untuk menjadi kuli lah bahasanya ya, kayak gitu lah ya. Gue nggak ngerti sih otaknya di mana. Berarti bagus tuh gara-gara hasil kerja ini, hasil pesantren. Iya, berarti pesantrennya bersih, rapi dan lain-lain tuh karena si anak-anak inilah yang membersihkan pesantren tersebut. Nggak ada nyewa buat kuli gitu. Lah, dia aja nyewa apartemen sama hotel aja pakai uang sembarangan. Wah, ngegaji karyawan buat ngebersihin. Aduh. Pak, sampean maunya apa, Pak? Berantem yuk. Semua orang gue ajakin berantem nih pelakunya nih, demi Allah. Astagfirullah. Gue nontonin aja ya. Demi Allah, gue emosi nih. Gue paling ikut sembahnya Dara, pasti menang. Harus narikin uang. Pusing bala awak. Ini ketombe gue sampai teriak-teriak tuh. Henry. Lu siapa sih Henry? Lu ada masalah apa sama Henry? Aduh. Next. Harry yang juga merupakan pemilik pesantren ini didakwa dengan pasal 81 ayat 1 ayat 3 junto pasal 76D Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 65 KUH pidana. Berlapis Ini ya? berlapis banget. Udah kayak lapis talas. Ya skripsi gue undang-undang perlindungan anak soalnya. Ini orang udah kena pasal berlapis. Aduh ya Allah. Dunia pendidikan tercoreng. Kata-kata. Oke. Pesantren lo gila. Ustaz panutan. Pemilik pesantren, tokoh Iya. agama di sana. Agama. Lu Ya Allah. lu nyorang banget gelar ustad sih anjir. Lu yang dicoreng tuh nggak cuma gelar ustad doang, tak? Agama. Pendidikan. Wanita. Ya kan? Mencoreng wanita, anak-anak pula di bawah umur. Lo pedofilia juga, cuk. Lu mending jadi homo dah. Aduh, gue setuju dengan adanya Dede Kebiri sih. Hah? Asli, gue setuju. Gue pengen banget. sih. Bukan maksudnya pengen dia kebiri ya, dikebiri bukan gue pengen dikebiri, jangan dong. Banget. Ambigu nanti. Oke, kita bacain pasal-pasalnya aja. Selanjutnya coba gue penasaran apa aja nih tujuannya. Coba next. Pasal 76D. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Gue kira Oke guys, mohon maaf sebelumnya. ada gangguan ya. Tadi ada gangguan, mati lampu. Kucingnya Dara melahirkan, Enggak dong, kan cowok kucing gue. melahirin. Enggak, skip. Mati lampu tadi, mohon maaf ya sekali pokoknya lagi. gangguan teknis aja. Mau usah kepo. Jahat banget. Aduh, tadi terakhir Lanjut ya, langsung kita dari langsung ke ya. pasal 76D. Di sini pasal ini menerangkan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa dan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Jadi anak melakukan ya. Jadi di sini tuh anak itu dilarang untuk disetubuhi, ya kan? Apalagi dengan melakukan kekerasan sampai dengan memaksa diperkosa. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti kan? Dan apalagi memaksa anak tersebut dengan ancaman untuk melakukan hal tersebut dengan orang lain atau setidaknya menyodorkan. Itu nggak boleh. Hey Randi. Harry. Ya Randi nggak salah kan? Randi juga salah. Oh iya, Randi juga salah. Tapi kan Randi itu Hey Harry. bukan Harry. anak. Gugup. Kalau lu nafsu kayak hewan aja. Hewan kena pasal gak? Gue nggak setuju dengan statement Nota. Enggak, maksudnya nanya gua. Ya. Hewan kena pasal gak? Sebenarnya Misalkan sama ayam. belum tahu sih gue untuk pasal itu. Tetap aja kalau bisa jangan sih. Iya. Hewan disayangi sih harusnya.
Masa diperkosa sama manusia, goblok sih namanya. Ya, nikah dulu. Nah itu baru bener, gue setuju. Gak apa-apa. Nih gue lagi nyari nih guys, baterainya di mana, pengen gue turn off. Gak ada ya. Sama pohon pisang aja. Pohon pisang. Kan lagi ada juga tuh kejadian. Salam dari Binjai itu ya. Itu juga ngaco. Merusak pohon pisang. Pohon pisang orang rusak gara-gara lu. Next, pasal yang lain. Pasal 81 ayat 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagian dimaksud dalam pasal 76 dia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Rupiah ya? Udah 5 miliar rupiah. Uang monopoli. Yes. Monopoli. Dalam ayat 3 pasal 81, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Berarti sepertiga dari 15, kita ngambil yang paling banyak aja ya tuntutannya ya, 15 tahun. 5 tahun, jadi 20 tahun lah. Lu berasa lagi sidang skripsi gak sih? Tadi masalahnya dia cerita skripsi dia tentang ini. Lu merasa flashback? Aku benci banget sama kekerasan seksual terhadap anak, aku benci banget demi Allah. Ih. Anak tapi emang anak itu kan butuh perlindungan juga, apalagi lewat jalur hukum juga harus sih. Yes. Nah, gue ngejelasin sedikit kali ya, Ta ya. Di sini kan dia itu penjara paling singkat. Gue kayak dosen penguji. Dengerin doang ngangguk, ambil ngerokok. Buat yang lainnya juga, kita kan di sini oral itu bukan hanya sekedar kita ngebahas obrolan viral aja nih, FYI tambahan dikit ya. Kita juga ngebahas, ngasih educate yang kita tahu. Kalau emang kita salah ya mohon maaf sekali lagi. Dan kita juga ngasih canda-candaan buat di tongkrongan gitu, siapa tahu kalian jadi yang terlucu. Ada yang feeling guilty ya? Skip, jangan dibahas, jangan diulang, gue ketok lu. Gue deg-degan tau gak di sini. Lu kan filter gua. Aduh, filter IG ya? Iya. Salah. Lucu lu. Di sini gue berharap dia itu adalah tuntutan yang paling lama 15 tahun dan denda paling banyak. Tolong banget nih ya, tolong banget buat penegak hukum sekali lagi. Jangan sampai 5 miliar itu nyari dari donasi, jangan sampai. Kalau kan lu mungut di jalan, jangan sampai ya, dari donasi. Bener, tolong banget nih dendanya itu tolong ditegaskan, dia harus kena denda secara uang tuh gede, tolong banget. Dan hukuman penambahannya ini ya jelas ya, dia harus ditambah sepertiga ya kan, karena dia adalah seorang pendidik ya kan. Tapi apabila hakim mengabulkan pemberatan tambahan 5 tahun tersebut ya kan, jadi semoga Pak Hakim Tolong ya, tolong banget. tolong banget Seadil-adilnya lah. ya. Gue percaya kok, gue Gua percaya banget deh sama hakimnya. Amin. Amin. Emosi ya, hari ini tuh emosi ya. Semoga Kayak tadi aja tuh kita kayak terburu-buru gitu, saking emosi ya, nggak sabar buat bawain kayak gini ya. Iya, kayak pengen benar. buru-buru marah loh. next. Lah lu ngasih foto pelaku, ya gue makin ini Gondok gak sih? Untuk korban semoga dikuatkan, dan untuk keluarganya juga lebih kuat lagi dengan musibah yang terjadi. Mukanya kayak ini Astagfirullahaladzim. musuhnya Bom Bom Boy. Aduh, gue nggak tahu tuh. Masalah kecil lu nggak bahagia berarti. Itu film apa? Bom Bom Boy. Beda, gue nontonnya Chibi Maruko-chan, Shinchan, Power Rangers, Ultraman, Teletubbies. Beda genre. Gue mah My Heart. Itu kayak Amigos Semper ya. Itu Gue udah. mau joget-joget reok lagi ya. Ini muka pelaku ya. Iya. Jangan, sekali lagi jangan disalahkan agamanya. Ini udah bukan bentuk atau cerminan dari agama apapun. Jadi buat kalian para wanita nih, hati-hati dengan rayuan pria. Hati-hati banget. Nggak cuma wanita Apalagi doang. kalau sampai kalian dijajanin, pokoknya kalian hati-hati. Dan buat para pria, laki-laki, ya lu jangan manfaatin cewek cuma karena hal seks dah. Jangan. Lu kalau emang kayak gitu mending nikah. Serius. Dan jangan cuma nikah tuh cuma karena seks, jangan. Sayangi wanita seperti kalian menyayangi ibu kalian. Yap.
Semoga ya. Amin. Gue lagi bijak banget ya. Wah gila, ini baju putih tuh ngebantu gue banget deh. Suka-suka lo Nyet. Serius. Amin. Suci banget gue hari ini. Terang gitu, hari ini terang banget kan? Kalian Lu suci, lihat aja aku kemarin penuh kita dosa. rekaman gelap. Itu kopira gitu. Bocah ngapa ya? Sumpah. Pengen gua ketok tuh gak sih? Aduh. Buat kalian ya gue ngasih tahu aja. Pegang di sini gue. Emosi, say. Ngeliat mukanya, say. Lihat dong, ya Allah. Lu, aduh. Nih ya, buat pelaku. Sumpah. Lu jangan mati, jangan mati ya. Jangan mati. Kalau bisa dikulitin ya. Disiksa deh pokoknya ya. Semoga. Lu psikopat Psikopat. Kebelit sama Sarita gua. Psikopat ya kan. Psikopat. Pokoknya jangan sampai lagi deh terulang lagi kayak gini nih. Jangan sampai Katanya terulang baru lagi. deh kayak gini nyesel. Aduh. Udah enak. Yuk. Yuk. Next. Oke. Jadi Sampai kita ya di penghujung acara, cuman emosi ini kita harus redain untuk closing lah ya. tahu. Ya sekali lagi gue di sini emosi karena kan udah. Redain. Ini jokes bapak-bapak nih anjir. Aduh. Redain. Habis ini kita yang baku hantam tak. Pokoknya buat korban-korban dari 3 artikel tersebut, dari yang Unsri, ibu-ibu muda itu sama anak-anak pesantren santriwati, semoga kalian Dikuatkan dan diberi kesembuhan juga secara mental dan fisik, amin. dan diberi keadilan seadil-adilnya. Dan untuk semua para pelaku, semoga kalian mendapatkan Dan gua harap juga untuk para bapak-bapak hukuman yang polisi setimpal, yang terhormat, semoga kasus ini tuh ditindak ditindak tegas dan seadil-adilnya. untuk korban. Iya, untuk korban. Untuk pelaku diberat-beratin nggak apa-apa. Gak usah dienteng-entengin. Nggak usah denda, nggak usah hukuman seumur hidup, kebiri. Sadis kan? Aduh. Tapi jangan dibunuh ya. Kan kita udah nggak boleh emosi dan emosi. Iya, gue dari tadi udah kontrol emosi nih. Gue udah slow Boleh. banget. Oke. Boleh. Episode oral kali ini cukup dari kita berdua. Ya, karena dari tadi kita udah dimarahin sama kameramen kita ditandain ini closing. Ya. Kasihan nanti ngeditnya ya. Closing. Kasihan ngeditnya. Pamit. Banyak sensor, banyak kendala. Oh ya, sekali lagi isi konten kita untuk episode kali ini. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung dan lain-lain. Kita tidak ada bermaksud apapun untuk ke sana. Sekali lagi, Ya, udah sih itu aja gue. Mohon maaf juga. Mohon maaf kalau loh misalnya ada intinya. kata-kata kasar. Ya, ambil yang positifnya, yang negatifnya buat candaan kalian di tongkrongan. Oke, cukup oral kali ini ya, Ta ya. Cukup kali buat episode kali ini karena gue harus pulang juga kan. Oke, Ya, pokoknya ongkosnya mana? AdSense-nya nih, asik. Di belakang aja deh. Oke, cukup oral kali ini. Gue Daran Timoka. Gue Genta Roza, sampai ketemu next episode. Bye-bye. Jangan lupa di Gua udah bye-bye like. Lagian cepet-cepet banget ya. Jangan lupa di like, subscribe, komen, nyalain Dan bunyi loncengnya. Oke, dan follow juga Instagramnya Oral dan Instagram kita. Ya. Sekali lagi, sampai ketemu di Next episode episode. selanjutnya. Bye-bye. Dadah.